Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga di hari ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pembelajaran sehari-hari dengan semangat, dengan giat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Pertama, perkembangan ilmu usul fikih sejalan dengan perkembangan ilmu fikih. Hal ini karena ilmu fikih atau ilmu usul fikih itu saling keterkaitan. Ibaratkan uang dengan dua mata sisi yang berbeda. Ilmu usul fikih adalah cara untuk menggapai hukum-hukum fikih. Kemudian, meskipun dalam hal ini usul fikih telah menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukum-hukum atau hukum-hukum fikih itu telah hadir terlebih dahulu sebelum adanya usul fikih. Rasulullah menetapkan bahwa khamar itu haram, itu hukum fikih, akan tetapi belum ada pembahasan terkait penggalian hukum khamar itu. Jadi fikih hadir terlebih dahulu. Kemudian pemikiran ilmu fikih sudah nampak pada masa Rasulullah SAW, akan tetapi penyusunannya dilakukan setelah wafatnya Nabi atau sekitar abad ke-3 Hijriah atau 300 Hijriah dengan menyusun kaedah-kaedah secara sistematis. Sebagai contoh permasalahan-permasalahan yang sudah hadir pada masa Rasulullah atau yang sudah nampak usul fikih yang sudah nampak itu terjadi di ceritanya Umar. Ketika saat itu Umar mengatakan seperti ini, Rasulullah, apakah saya boleh mencium istri saya ketika berpuasa? Maka Rasulullah mengibaratkan, mengkiaskan tidak apa-apa Umar, itu seperti apa? Seperti kamu ketika berpuasa itu berkumur. Itu kan mengkiaskan, mengibaratkan. Kemudian selanjutnya cerita tentang Mu'ad bin Jabal. Pada saat itu Mu'ad bin Jabal ditugaskan untuk ke Yaman. Kemudian Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Nabi, kira-kira nanti ketika kamu menemui sebuah permasalahan apa yang kamu ambil? Maka Mu'ad bin Jabal berkata, yang saya ambil atau yang saya jadikan dasar adalah wahyu jenengan atau Al-Quran. Kemudian selanjutnya jika memang tidak ada, saya akan lanjutkan ke jauh-jauh panjenengan atau sunnah. Akan tapi jika memang itu tidak ditemukan permasalahan, maka saya akan berijtihad sesuai dengan pemikiran saya. Dan itu tidak disanggah oleh Rasulullah. Malah Rasulullah memuji kecerdasan dari Mu'ad bin Jabal. Masuk pada masa tabi'in secara dulu, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang pertama atau ulama pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fikih secara sistematis adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, yang kemudian dikenal dengan the founding father of law Islamic theory dengan kitabnya Ar-Risalah. Kemudian meskipun pada kenyataannya istinbat hukum atau penggalian hukum sudah dilakukan oleh guru-gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, akan tapi penyusunan secara sistematis itu baru disusun oleh Imam Syafi'i, sehingga dalam hal ini dikatakan Imam Syafi'i adalah founding father-nya fikih atau ilmu usul fikih. Akan tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Ibnu Nadin menyatakan Abu Yusuf yang merupakan pencetus pertama ulama ilmu usul fikih yang merupakan ulama Hanafiyah. Jadi berbeda antara Syafi'iyah dan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berarti orangnya atau orang yang berijtihad. Kalau Syafi'iyah seperti kita ini orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Hanafiyah orang yang mengikuti pendapat ulama Imam Hanafi. Tentang perkembangan ilmu usul fikih, kita belajar terlebih dahulu perkembangan ilmu fikihnya, ilmu yang menjadi acuan dari ilmu usul fikihnya itu, yaitu pertama masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian masa kodifikasi usul fikih, kemudian masa taklid atau kemunduran fikih, dan masa kebangkitan fikih modern. Kita akan membahasnya lebih lanjut.
pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW adalah hukum-hukum yang termuat dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang hal yang terjadi atau sesuatu yang ditanyakan kepada sahabat. Jadi dalam hal ini hukum masih didasarkan pada Al-Quran dan sabda dari Rasulullah, karena mudah orang-orang dahulu ketika ada permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah sebagai pemegang kunci Al-Quran atau sebagai penerima risalah Al-Quran dan sebagai Rasulullah. Kemudian sehingga dalam hal ini pada masa Rasulullah sumber hukum berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada masa ini ilmu fikih belum terkodifikasi karena masih hanya pendapat-pendapat atau dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian tapi hanya berupa upaya untuk memecahkan permasalahan fikih. Jadi hanya sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan fikih itu tadi. Selanjutnya di masa sahabat muncul berbagai permasalahan yang belum ditemukan pada masa Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal muncul berbagai permasalahan. Contoh apa hukumnya nabi palsu dan lain sebagainya. Kemudian apa hukumnya membukukan Al-Quran. Nah itu seperti itu hukum-hukum yang berkembang pasca meninggalnya Rasulullah. Kemudian para sahabat mulai berijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sumber hukum pada masa ini mulai ada ijtihad dari para ulama. Pada masa ini ilmu fikih belum dibukukan, sehingga belum ada namanya ilmu fikih, hanya sebagai pengetahuan saja bahwa ini hukumnya seperti ini, ketika sholat ini hukumnya seperti ini, hanya sebagai hukum pengetahuan saja, belum terbukukan sebagai ilmu fikih. Kemudian dilanjutkan pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada masa ini wilayah Islam mulai meluas sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi semakin kompleks karena adanya perbedaan wilayah, kebiasaan, kondisi dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika semakin kekuasaan Islam itu semakin ke utara atau ke selatan, maka pergantian hari itu semakin lama. Bagaimana sih hukumnya? Nah, itu mulai ada permasalahan-permasalahan fikih. Kemudian jika di sana tidak ada air, daerah wilayah-wilayah yang kurang air, bagaimana cara atau solusinya untuk tetap beribadah. Nah, itu seperti itu permasalahan-permasalahan muncul pada masa tabi'ut tabi'in. Kemudian pada masa ini ulama dituntut untuk berijtihad karena tadi ada permasalahan-permasalahan baru untuk menjawab permasalahan yang semakin beragam, sehingga pada masa ini selain sumber Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad para sahabat, juga ada ijtihad para tabi dan tabi'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya pada masa ini fikih mulai dibuka seiring dengan dibukukannya hadis. Jadi hadis-hadis atau perkataan perbuatan Nabi dan ketapan Nabi mulai dibukukan, sehingga muncullah pendapat fikih mulai dibukukan. Selanjutnya masa kodifikasi atau sekitar abad ke-2 Hijriah, 2 sampai ke 3 sampai ke 4 Hijriah. Pada masa ini ilmu fikih sangat berkembang dibuktikan dengan adanya imam mujtahid yang muncul, sehingga pada masa ini sumber hukum bukan hanya berasal dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat dan ijtihad tabi'in, tapi juga para ulama-ulama mujtahid. Pada masa inilah muncullah imam madhab yang kita kenal sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu muncul pada masa ini antara 133 Hijriah sampai 350 Hijriah, atau sekitar antara kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian selain itu muncullah ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang seperti kita kenal qiraat sabah. Muncullah ilmu-ilmu tentang bacaan Al-Quran. Kemudian ilmu fikih mulai tersusun secara sistematis. Jadi mulailah ada ilmu fikih itu tersusun. Salah satunya ilmu fikih yang ditulis oleh imam madhab. Bagaimana sih pembahasan pertama itu tentang apa? Tentang sesuci. Pembahasan kedua tentang sholat dan sebagainya, itu mulai tersusun. Apa sih yang penting dipelajari oleh
oleh umat Islam itu mulai tersusun dengan baik. Ini dalam hal ilmu fikih ya. Selanjutnya masa taklid atau sekitar 351 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada masa ini ilmu fikih memang berkembang dengan pesat, akan tapi hanya sebagai atau hanya dalam bidang seperti mukhtasar, hanya pada karangan-karangan mukhtasar atau ringkasan dari kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Jadi ulama terdahulu ketika membuat fikih itu bukan nanggung tipis-tipis gitu, tapi tebal-tebal. Karena tebal itu kemudian diringkas. Setelah diringkas, ringkasan itu ada yang menyarai syarat. Sehingga pada masa ini dianggap untuk beberapa sejarawan dianggap mengalami kemerosotan karena terlalu banyak yang mengkultuskan karya ulama-ulama terdahulu, tidak melakukan ijtihad. Sehingga pada masa ini hanya terbatas penyusunan kembali kitab-kitab fikih. Selanjutnya masa kebangkitan fikih modern, yaitu 637 Hijriah sampai sekarang. Setelah belajar dari masa sebelumnya, masa ini para ulama fikih mulai melakukan ijtihad untuk berbagai macam persoalan yang ada, sehingga ilmu fikih mulai berkembang. Jadi setelah belajar pada masa sebelumnya yang kurang berkembang dalam hal fikih, ulama-ulama fikih pada masa kebangkitan fikih modern ini melakukan ijtihad kembali untuk menjawab persoalan-persoalan, sehingga muncullah berbagai lembaga kajian ilmu fikih di berbagai negara untuk menjawab problematika di masyarakat. Dalam hal ini jika kita lihat di Indonesia masa sekarang ada apa? MUI, sehingga kemarin keluar hukum vaksin, kemudian ada Bahasul Masail kalau kita di NU, menjawab permasalahan-permasalahan dengan melihat pendapat-pendapat ulama terdahulu, sehingga mendapatkan hukum baru. Kemudian majelis tarjih, kali ini kalau di teman-teman Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Kemudian munculnya fakultas syariah dengan berbagai jurusan tentang fikih. Saya tutup dengan kata-kata Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi jika tidak mau bersusah-susah belajar sekarang, maka jangan salahkan ketika nanti kebodohan melandamu di hari tua. Terakhir, terima kasih. Semoga dapat dipahami untuk pembahasan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang kelanjutan sejarah perkembangan usul fikih, lebih fokus pada usul fikih ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.